Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita sudah memasuki tahun baru ya. Tentunya kita harus belajar dengan semangat baru juga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, yuk sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat diserap dengan baik. Nah, teman-teman, Miss Dila punya sebuah cerita nih. Suatu hari Rudi ingin membeli es krim di warung Pak Ali. Rudi memiliki uang sebesar Rp8.000. Sedangkan es krim yang diinginkan Rudi seharga Rp7.000. Wah, senang sekali Rudi dapat menikmati es krim favoritnya. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, Rudi baru menyadari bahwa uang kembalian dari Pak Ali berlebihan. Karena Rudi anak yang menjunjung nilai kejujuran, maka Rudi kembali ke warung Pak Ali dan memberitahu bahwa uang kembalian yang diberi berlebih. Pak Ali memuji perilaku jujur yang dimiliki Rudi dan kemudian memberi uang kembalian dengan jumlah yang seharusnya didapatkan oleh Rudi. Nah, teman-teman, berdasarkan cerita tentang Rudi, selain pentingnya sikap kejujuran, ternyata ilmu berhitung juga sangat penting, bukan? Nah, kira-kira berapa ya uang kembalian yang seharusnya diterima Rudi? Apakah kalian tahu cara menghitungnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Berdasarkan cerita tadi, Rudi membeli es krim seharga Rp7.000. Rudi membawa uang sebesar Rp8.000. Untuk mengetahui uang kembalian Rudi, berarti kita harus menghitung sisa uang Rudi, bukan? Nah, untuk mengetahui cara menghitungnya, kita harus menentukan kata kuncinya. Apakah kalian tahu apa kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah sisa. Biasanya, kata sisa menunjukkan simbol operasi hitung pengurangan. Nah, sekarang kita hitung sama-sama yuk. Tadi kita sudah mendapat informasi bahwa Rudi membeli es krim seharga Rp7.000. Rudi membawa uang sebesar Rp8.000. Berapa sisa uang Rudi? Nah, untuk mempermudah berhitung, kita harus menentukan apa yang dapat diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana caranya. Yuk langsung kita tentukan. Diketahui uang Rudi Rp8.000, sedangkan harga es krim Rp7.000. Yang ditanya adalah berapa sisa uang Rudi. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Kita gunakan cara pengurangan, yaitu 8.000 dikurang 7.000. Kita hitungnya mulai dari satuan ya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah tahu jadinya berapa sisa uang Rudi. Jadi, sisa uang milik Rudi sebesar Rp1.000. Sudah tahu ya teman-teman caranya? Oke, nah itu tadi sekilas bagaimana cara menghitung pengurangan. Berarti, kali ini kita akan mempelajari pengurangan juga. Namun, kita menggunakan teknik meminjam. Ya, sudah siap ya teman-teman? Oke, kita coba berlatih soal pengurangan dengan cara meminjam. 8.273 dikurang 4.045. Seperti yang tadi Miss Dila sampaikan, ketika kita menghitung, kita mulai dari satuan. 3 dikurang 5 tentunya tidak bisa ya, karena angka yang dikurangi lebih kecil. Itu artinya kita harus meminjam kepada nilai tempat yang ada di sebelahnya, atau nilai tempat yang terdekat yaitu puluhan. Kita meminjam ke angka 7 ya. Angka 7 dipinjam sebanyak 1 puluhan.
Nah, kita coret angka 7-nya. Angka 7 dikurangi 1, sisanya 60-an. Nah, 1 ini yang dipinjam oleh nilai tempat satuan, dia memiliki nilai 10. Artinya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, sudah bisa dikurang ya, karena angka yang dikurangi lebih besar. 13 dikurang 5, hasilnya berapa? Ya, betul, hasilnya 8. Oke, lalu 6 dikurang 4, hasilnya 2. 2 dikurangi 0, hasilnya 2. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Jadi, 8.273 dikurang 4.045, hasilnya adalah 4.228. Nah, cara yang kita pelajari ini disebut pengurangan cara pendek dengan teknik meminjam. Mudah ya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut yuk. Nah, ini juga sama ini. Ini adalah cara pendek juga, tapi menyamping atau ke samping. 9.862 dikurang 5.633 sama dengan berapa ya? Nah, sebelum kita menghitung, sebaiknya kita tentukan atau boleh loh kita buat untuk mempermudah berhitung, kita beri nama nilai tempat di masing-masing angka seperti ini: ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Begitu juga di tempat yang nanti akan kita tempatkan hasil dari berhitungnya, untuk mempermudah kita meletakkan hasil pengurangannya. Nah, pertama yang harus kita hitung yang mana? Tetap ya, satuan dikurang satuan, 2 dikurang 3. Nah, karena angka yang dikurangi tidak bisa atau lebih kecil, maka harus meminjam ke nilai tempat sebelahnya, yaitu puluhan. Yang mana? Yang 60-an. Nah, yang dipinjamnya 1 puluhan, berarti 6 dikurangi 1 atau dipinjam 1, kita coret, sisanya 5. Sekarang satuannya menjadi berapa nilainya? 12. 12 dikurang 3, hasilnya 9. Nah, kita sesuaikan ya nilai tempatnya. Kemudian puluhan dikurangi puluhan. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ratusan dikurangi ratusan, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Kemudian 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4.229. Wah, kalau kalian konsentrasi pasti bisa deh menghitungnya. Mudah bukan? Nah, kita lanjut. Oke, nah ini adalah bentuk lain dari pengurangan. Kalau tadi cara pendek ke bawah, cara pendek ke samping. Kalau yang seperti ini disebutnya apa? Ini disebutnya cara panjang dengan menggunakan nama nilai tempatnya. 7.288, kita harus isi dulu, satuannya adalah 8, puluhannya 8, kemudian ratusannya 200-an, ribuannya adalah 7 ribuan. Kemudian 3.461, satuannya 1 satuan, 60-an, 400-an, dan 3 ribuan. Lalu seperti biasa yang kita kurangi adalah satuan terlebih dahulu. 8 dikurangi 1 hasilnya 7. 8 dikurangi 6 sama dengan 20-an. 200-an dikurangi 400-an. Karena angka 2 yang dikurangi lebih kecil, maka dia harus meminjam ke tetangganya yang samping, yaitu ribuan. Kita meminjam angkanya 1 ribuan untuk diletakkan di ratusan, kita coret 7 dikurangi 1, sisanya 6 karena sudah dipinjam. Nah, sekarang sudah bisa ya ratusannya dikurangi 12 ratusan, dikurangi 4 ratusan sama dengan 8 ratusan. Kemudian ribuannya 6 ribuan dikurangi 3 ribuan, hasilnya 3 ribuan.
Jadi 7.288 dikurangi 3.461, sisanya adalah 3.827. Wah, semakin keren nih teman-teman menghitungnya. Ini adalah pengurangan cara panjang dengan teknik meminjam. Kita lanjut yuk. Ada teknik cara panjang seperti apakah? Nah, kalau yang tadi cara panjang dengan mencantumkan nilai tempatnya. Kalau ini tidak ada nama atau nilai tempatnya. Lalu bagaimana cara mengisinya? 9.271. Satuannya berapa? Tetap 1. Kemudian puluhannya ditulis berapa? Puluhannya ditulis 70, ratusannya ditulis 200, ribuannya ditulis 9.000. Ya, jadi nolnya kita cantumkan karena tidak ada penulisan nilai tempatnya. Itu yang membedakan ya teman-teman. Kita lanjut ya. Kemudian 5.114, satuannya 4, puluhannya 10, ratusannya 100, ribuannya 5.000. Nah, sekarang kita lihat nih mana yang perlu meminjam. Oke, kita hitung dari satuan dulu ya. 1 dikurangi 4 tidak bisa, karena angka yang dikurang lebih kecil. Berarti harus meminjam ke nilai tempat sebelahnya, yaitu puluhan. Dipinjamnya berapa? 10. Ya, jadi 70 dikurangi 10, sisanya 60, karena yang 10 dipinjam. Nah, 10 ditambah 1 sama dengan 11 satuan. 11 sudah bisa dikurang dengan angka 4, sisanya adalah 7. Kemudian 60 dikurang 10 sama dengan 50. 200 dikurang 100, sisanya 100. 9.000 dikurangi 5.000 adalah 4.000. Jadi 9.271 dikurang 5.114, sisanya adalah 4.157. Wah, keren ya teman-teman, semakin terasah nih kemampuan berhitungnya ya. Oke, itu tadi adalah cara panjang. Kita sudah belajar cara pendek, cara panjang. Nah, sekarang ini ada contoh soal lain. Rita memiliki tepung terigu sebanyak 9.500 gram untuk membuat kue coklat kering kesukaan adiknya. Saat mengolah bahan kue, ternyata Rita hanya cukup menggunakan tepung terigu sebanyak 5.600 gram. Berapa sisa tepung yang tidak dipakai Rita? Seperti yang tadi sudah kita pelajari, jika ada soal seperti ini, kita membutuhkan informasi dengan menuliskan diketahui. Nah, diketahui tepung Rita 9.500 gram. Kemudian hanya digunakan sebanyak 5.600 gram. Yang ditanya, berapa sisa tepung Rita? Jawabannya bagaimana? Karena kata kuncinya adalah sisa, maka dia dikurang. 9.500 dikurangi 5.600 sama dengan berapa gram? Nah, ini ada cara supaya menghitungnya lebih mudah, yaitu dengan cara disusun ke bawah. Ya, 9.500 dikurangi 5.600, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 5 dikurangi 6 tidak bisa karena angkanya kecil, kita pinjam ke ribuan. Ya, 1 ribuan kita coret, sisanya 8 karena dipinjam. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi sisa tepung Rita adalah 3.900 gram. Wah, ini adalah contoh soal cerita pengurangan dengan cara meminjam. Nah, teman-teman, dalam soal cerita biasanya diperlukan kemampuan untuk menganalisa bahasa, yaitu fungsinya untuk mengenali kata kunci sehingga kita dapat menentukan kira-kira soal tersebut dapat dipecahkan dengan cara apa. Nah, berikut adalah contoh kata kunci dalam soal pengurangan. Misalnya seperti pecah,
atau jatuh atau diberikan kepada dan hilang dan lain-lain ya. Jadi masih banyak lagi dan itu bisa kita pelajari dengan banyak berlatih. Nah, seperti yang tadi Miss Dila sampaikan, ketika kita mau belajar untuk mengasah kemampuan berhitung dengan berlatih soal, insya Allah kita akan semakin terlatih cara berhitung kita ya. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih teman-teman akan lebih bisa memahami bagaimana cara berhitung dengan pengurangan dengan teknik meminjam. Oke, alhamdulillah sudah bertambah ya ilmunya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Miss Dila sampaikan. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.